Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ternak endok kita semakin maksimal. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua bahwa perkembangan ternak endok itu harus kita nikmati. Mengembangkan ternak endok di kandang kita masing-masing harus kita nikmati, harus mempunyai rasa sabar yang berlebih, jangan terburu-buru. Kenapa saya menyampaikan seperti ini teman-teman? Karena sesuatu yang kita putuskan saat ini pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Kemarin saya memberikan pengalaman terkait dengan penambahan indukan ya. Penambahan indukan di mana indukan tersebut adalah indukan yang sudah berproduktif atau yang sudah berproduksi. Otomatis usianya ini akan ada yang lebih tua dibandingkan dengan indukan yang ada di kandang saya yang sudah lama. Ini menjadikan suasana di kandang saya menjadi gaduh, menjadi tidak tenang di hari pertama saya memasukkan indukan tersebut. Kegaduhan ini atau entok saling menyerang satu sama lain yang menjadi problem adalah entok yang baru datang usianya lebih tua daripada entok yang sudah ada di kandang. Ketika saya mempunyai entok-entok yang masih dalam keadaan muda ya, masih remaja dan sudah berproduksi, imbasnya teman-teman akan seperti ini. Entok tersebut akan saling serang untuk menemukan tempat bertelur yang baru. Tempat bertelur ini akan menjadi rebutan teman-teman, walaupun sudah ada tempat bertelur yang saya sediakan. Imbasnya seperti di kandang saya ini teman-teman. Oke, kita cek ya. Kita berada di dalam kandang. Ini tuh, ini adalah cakang telur di mana sudah berumur hampir 2 minggu. Ada anakannya teman-teman. Di video yang kemarin saya memperlihatkan di sini kan ada indukan ya. Telurnya itu diserang habis. Bukan habis ya, pecah sekitar 7 dan sisa 4. Indukannya pindah di sini teman-teman. Pindah di sini. Tuh, ada 2 indukan. Pindah di sini. Ini masih dere, diserang sama yang tua. Telurnya saya ambil. Di sini banyak sisa telur yang masih berserakan, terus saya ambilin dan saya cuci ya. Saya cuci telurnya supaya tidak berbau amis. Nah ini teman-teman, contohnya seperti ini. Ini awalnya di sini ya, tetapi diusir oleh indukan-indukan yang lebih tua. Ini masih dere teman-teman. Ini masih dere bertelur ya. Diusir oleh indukan-indukan yang sudah tua. Ini ada beberapa indukan ya. Awalnya ketika saya mempunyai indukan yang ada di kandang tidak masalah. Karena indukan yang datang pertama adalah indukan yang sudah berproduksi. Saya datangkan lagi dere 3 ekor. Derenya otomatis kalah dengan yang lebih tua. Dere kalah lebih tua, indukannya berproduksi, derenya mulai berproduksi. Nah, saya susul lagi dengan indukan yang sudah berproduksi dengan usia yang lebih tua. Tentunya dengan dere yang sekarang masih pada mengeram. Ketika itu yang ada di luar sama saling menyerang ya, saling menyerang, dan imbasnya yang kalah akan menyerang dere yang masih mengeram dan imbasnya seperti itu. Telurnya pecah
derenya tidak mau mengeram di tempat yang sudah banyak telurnya, habis itu pindah ke tempat lain dan bertumpuk walaupun masih ada tempat yang masih kosong. Seperti itu ya. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah penambahan indukan itu harus sabar. Paling enak itu kalau kita menambah indukan yang dere. Bukan kita ingin mempercepat produksi. Bukan kita tidak ingin cepat berkembang, tetapi ternyata kesimpulan dari penambahan indukan kemarin, usianya lebih muda daripada yang mengeram saat ini, akan berdampak negatif bagi indukan yang lebih muda yang masih mengeram. Kalau kita menambahkan indukan yang derian satu koloni seperti ini, seperti di gambar ini teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 6, di bawah juga 1. Ini tidak akan menyerang indukan yang masih mengeram. Ketika saya mempunyai indukan yang mengeram, ada 10 ekor katakanlah seperti itu, saya datangkan derian yang seusia seperti ini. Derian ini tidak akan menyerang indukan yang masih mengeram teman-teman. Oke, mungkin yang derian ini lakukan adalah terbang-terbang seperti ini. Terbang-terbang ke atas genteng gitu ya. Terbang sampai keluar kandang gitu. Itu gak masalah karena ini memang sifat alami dari entok dere yang sedang tumbuh di usia 3 sampai 6 bulan. Ini usia 3 bulan teman-teman. 3 bulan setengah, hampir 4 bulan. Jadi seusia entok ini memang ya seperti ini. Jangan dipangkas sayapnya, jangan dilakban sayapnya. Biarkan dia tumbuh secara alami. Karakter asli entok muda dere betina ya seperti ini. Terbang-terbang. Dan nanti ketika dia dibatasi, dia akan stres. Jadi hemat saya, biarkanlah seperti itu. Oke teman-teman, tuh bisa dilihat. Itu adalah bukti ya, saling serang tuh. Saling serang. Yang mau bertelur adalah indukan yang sudah tua, yang masih mengeram adalah derian. Buktinya seperti ini teman-teman. Gaduh ya, jadi chaos ya. Tidak kondusif seperti itu. Tapi nggak masalah, ini sebagai pengalaman yang penting ya. Nih. Padahal di sana masih ada tempat kosong teman-teman. Masih ada tempat kosong. Di sini di bawah juga ada tuh beberapa plong. Tapi tetap saja saling menyerang. Oke. Ini. Seperti itu ya. Saling menyerang tuh. Oke teman-teman, berarti ada kesimpulan yang kita dapat di video ini ya. Yang pertama, dalam penambahan indukan itu carilah indukan dalam keadaan muda ya, atau yang usianya lebih muda dibanding indukan yang sudah berada di kandang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mempercepat perkembangan dari entok kita di kandang, kita harus bersabar, jangan tergesa-gesa. Alih-alih kita ingin mempunyai entok yang lebih banyak gitu, dengan usia yang bisa dikatakan lebih tua ya, ataupun beragam dan cepat produksi, ternyata suasana yang ada di dalam kandang menjadi gaduh ya. Dan ini imbasnya akan mengganggu indukan-indukan yang masih mengeram dan pecah telur. Seperti itu. Lebih baiknya kita menambahkan indukan yang masih muda-muda saja. Yang masih muda, paling terbang-terbang seperti ini teman-teman. Terbang-terbang seperti ini, di atas genteng dan lain sebagainya. Itu gak masalah, itu adalah karakter asli dari indukan yang masih dere, atau calon indukan ternak entok kita. Oke. Semua adalah pengalaman yang berharga ya.
Bagi saya pribadi, semoga pengalaman saya ini tidak terjadi di kandang teman-teman semua. Sekali lagi, bila ingin menambah indukan, carilah indukan yang masih dere atau calon indukan yang satu koloni. Katakanlah kita sudah mempunyai 7 indukan di dalam kandang dan sudah berproduksi, kita akan menambah 7 lagi, carilah 7 indukan yang derean. Itu akan menjadikan suasana di kandang kita aman, adem ayem, tidak ada saling ganggu, apalagi sampai menyerang satu sama lain. Gitu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan teman-teman. Semoga ini menjadi pengalaman ya, dan menjadi alarm lah, pengingat kita. Dalam berternak harus sabar, harus mampu memahami karakter ternakan endok kita, dan harus mampu bagaimana cara menanggulangi ya ketika ada permasalahan di kandang. Ternyata permasalahan di kandang itu tidak hanya masalah pakan, masalah kesehatan, karakter endok pun akan menjadi masalah dan akan menghambat produktivitas ternakan endok kita. Semua ada pilihan, semua adalah pilihan. Monggo teman-teman mau memilih yang mana ketika menambahkan indukan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir durasi, hanya di channel R Pelesiran Kandang.